Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasri Claudia Dwi Cahya, NIM 2006511000044 dari kelas 3B. Di sini saya memilih topik tentang teori perkembangan bahasa. Nah, teori perkembangan bahasa sendiri ada 5. Yang pertama, teori nativistik. Menurut linguis Chomsky 1957 meyakinkan ilmiah bahwa anak-anak bertanggung jawab banyak untuk belajar mengenai bahasa mereka sendiri. Untuk menjelaskan fasilitas yang luar biasa dengan bahasa, Chomsky mengusulkan agar semua anak memiliki perangkat pemerolehan bahasa, Language Acquisition Device atau LAD, sistem bawaan yang memungkinkan mereka setelah memperoleh kosakata yang cukup untuk menggabungkan kata menjadi tata bahasa yang konsisten, ucapan-ucapan baru, dan untuk memahami makna kalimat yang mereka dengar. Pada teori nativistik, Chomsky mengemukakan bahwa semantik berperan lebih penting dibandingkan dengan struktur kalimat atau tata bahasa. Para ahli nativistik berpendapat bahwa bahasa merupakan pembawaan yang bersifat alamiah dan meyakini bahwa kemampuan berbahasa, sebagaimana halnya kemampuan berjalan, merupakan kemampuan perkembangan manusia yang dipengaruhi oleh kematangan otak. Beberapa kematangan neurologis tertentu dari otak manusia yang memiliki hubungan dengan perkembangan bahasa, sehingga kerusakan pada bagian tersebut dapat menyebabkan hambatan bahasa. Yang kedua, teori behavioristik. Skinner berpendapat bahwa proses pemerolehan bahasa pertama dikendalikan dari luar si anak, yaitu rangsangan yang diberikan melalui lingkungan, dan bahasa dipelajari melalui pembiasaan dari lingkungan dan merupakan hasil imitasi terhadap orang dewasa. Imitasi, reward, reinforcement, dan frekuensi suatu perilaku merupakan faktor penting dalam mempelajari bahasa. Bandura 1997 memandang perkembangan bahasa dari sudut pandang teori belajar sosial. Hergenhan 1982, ia berpendapat bahwa anak belajar bahasa dengan melakukan imitasi atau menirukan suatu model, yang berarti tidak harus menerima penguatan dari orang lain. Yang ketiga, teori kognitif. Menurut Piaget, Hergenhan 1982 berpikir sebagai prasyarat berbahasa terus berkembang sebagai hasil dari pengalaman penalaran. Perkembangan bahasa bersifat progresif dan terjadi pada setiap tahap perkembangan. Perkembangan anak secara umum dan perkembangan bahasa awal anak berkaitan erat dengan kegiatan anak, objek, dan kejadian yang mereka alami dengan menyentuh, mendengar, melihat, merasa, dan membau. Vygotsky 1986 mengemukakan bahwa perkembangan kognitif dan bahasa anak berkaitan erat dengan kebudayaan dan masyarakat tempat anak dibesarkan. Yang keempat, teori pragmatik. Para penganut teori pragmatik berpendapat bahwa anak belajar bahasa dalam rangka sosialisasi dan mengarahkan perilaku orang lain agar sesuai dengan keinginannya. Teori ini berasumsi bahwa anak selain belajar bentuk dan arti bahasa juga termotivasi oleh fungsi bahasa yang bermanfaat bagi mereka. Dengan demikian, anak belajar bahasa disebabkan oleh berbagai fungsi dan tujuan bahasa yang dapat mereka peroleh. Dan yang terakhir, teori interaksionis. Teori interaksionis bertitik tolak dari pandangan bahwa bahasa merupakan perpaduan faktor genetik dan lingkungan. Para ahli interaksionis menjelaskan bahwa berbagai faktor seperti sosial, linguistik, kematangan, biologis, dan kognitif yang saling mempengaruhi, berinteraksi, dan memodifikasi satu sama lain sehingga berpengaruh terhadap perkembangan bahasa individu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.